Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Allah izinkan dan Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini untuk melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan salat fardu isya secara berjamaah. Mudah-mudahan yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi pahala dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan selalu dan senantiasa kita memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah, kita digolongkan kepada orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelang salat fardu isya masuk, kita mengupas satu buah hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini di dalam Sahihul Imam Al-Bukhari. Hadis ini hukumnya sahih di dalam Sahih Imam Bukhari. Hadis berkaitan dengan an-nahy. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mensalati orang yang berhutang. Orang meninggal dia berhutang tak disolati oleh Rasulullah. Ini judul bab. Judul babnya belum masuk kepada inti daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian kita hari ini tentang hutang piutang. Itu dia. Iku mengagak boleh sedikit tapi harus disampaikan kepada jangan. Hutang adain mesti dibayar. Itu hal yang wajib. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membagi manusia itu kepada tiga dalam berhutang. Pertama, ada orang yang berhutang yang dia berniat untuk membayarnya. Dia berhutang tapi ada niat untuk membayar dan melunaskan sampai lunas. Orang yang pertama. Ada orang yang kedua, lahu dainun wa laysa niyatin. Inyo berhutang tapi tidak ada niat untuk melunasi. Hutang kat 10 juta yang bayar juga 3 juta atau kat 7 juta itu pura-pura tak tahu aja ni. Aku tipe yang kedua. Nanti yang nak disolatkan di Nabi itu tipe yang keberapanya. Ini kita tengok nanti. Mana tahu kok dia untung kok tipe kedua pasti kan ke tipe pertama dah. Yang ketiga kata Imam Ibnu Hajar, walahu dain lakin la ya'rifuhu ay yu'addin aw la. Inyo berhutang tapi dia nak tahu apakah bisa melunasi atau tidak. Apa tu tipe orang yang ketiga. Dia berhutang tapi apakah lainnya bisa melunasi hutang itu atau tidak. Ya mungkin dia tak mampu lah. Dia nak mampu dan dia nak, memang tak nampak untuk dari mana dia akan mengambil harta nanti untuk melunasi itu. Dia sendiri tak tahu lah apakah lainnya bisa melunasi hutang itu atau tidak. Ini tipe yang ketiga. Jadi tipe yang pertama, orang berhutang ada niat untuk melunasi. Tipe yang kedua dia berhutang tapi tak ada niat untuk melunasi. Tipe yang ketiga dia berhutang tapi tak tahu apa yang bisa melunasi atau tidak. Itu tipe yang ketiga.
Sebelum kita masuk ke hadis Nabi, kita melihat dulu siapa periwayat hadis Nabi. Kalau perawinya adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari dalam sahihnya, berarti hadis sahih. Hadis daripada Salamah bin Aqwa. Salamah bin Aqwa ini sahabat Nabi SAW. Salamah bin Aqwa nama sahabat Nabi yang terkenal. Siapa orangnya? Yang luka tangannya berdarah sampai besar dan tak bisa dijahit dan hampir meninggal dunia, diobati oleh Rasulullah cukup dengan air liur saja. Itu dalam hadis sahih. Jadi ketika ikut perang, Salamah bin Aqwa dengan Nabi SAW, ketika perang berkecamuk sedang asyiknya perang, ternyata Salamah bin Aqwa ini sudah jadi target. Salamah bin Aqwa jadi target oleh musuh. Akhirnya dengan tajamnya pedang musuh Nabi SAW, dengan tajamnya juga pedangnya para musuh-musuh Nabi, akhirnya terkenalah. Dia semestinya sudah pas di lehernya Salamah bin Aqwa, tapi dielakkan oleh Salamah bin Aqwa dan diangkat bagian daripada sikunya, bagian daripada dagu, daripada sikunya, maka siku inilah yang robek besar. Dulu mana ada jahit, tidak seperti sekarang canggihnya. Sekarang sebesar apapun sobek bisa dijahit dan bisa utuh lagi. Dulu tak. Dulu kalau sudah besar itu, luka yang begitu besar, itu pengobatannya dengan dua cara saja. Pertama diikat, yang kedua dengan memakan sesuatu. Ada jenis ramuan atau jenis tanaman, dimakan berhenti darah. Tapi ada orang yang ketika diikat tapi masih keluar darah, diminum ramuan masih keluar darah, maka orang ini obatnya tidak ada kecuali meninggal dunia saja. Salamah bin Aqwa sudah diikat, besar, mengangau itu besar, kena pedang musuh, diikat tak mampu, darahnya tetap banyak keluar. Diminum ramu-ramuan tadi tak juga bisa, tetap darah semakin banyak keluar. Akhirnya Salamah bin Aqwa datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini min mukjizat Nabi Syarif. Ini mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Salamah bin Aqwa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tengok tangan aku ya Rasulullah, begini keadaannya ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, tolong bantu ya Rasulullah. Nabi menengok tangan Salamah bin Aqwa masih mengeluarkan darah yang segar. Kemudian Nabi langsung meludahi tangan Salamah bin Aqwa dan Nabi elus. Nabi elus maksudnya Nabi lap tangan Salamah bin Aqwa, langsung sehat ketika itu juga. Nah, itu mukjizat Nabi SAW. Maka itu pula lah dari orang tua kita dulu, kalau awak lupa disuruh mandi hiu pertama kali, kan? Terjatuh gitu, atau lupa tangan, berjiliu gitu. Baik dia hiu tu. Cuma nak langsung sehat infeksi dulu, 3 hari dulu. Kuman dulu ya, macam mana tak kuman sondo pemakan? Jadi itu salah satu. Jadi sahabat Nabi diludahi tangan Salamah bin Aqwa. Sama halnya dengan hadis Bukhari, matanya Ali bin Abi Thalib diludahi oleh Nabi SAW, dan mata Ali bin Abi Thalib ketika itu sedang sakit langsung sehat. Inilah sahabat yang meriwayatkan hadis yang akan kita baca hari ini. Namanya siapa? Salamah bin Aqwa. Apa itu? Sahabat Nabi banyak. Yang tercatat saja di dalam bukan Hayatus Sahabah, Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, jumlah daripada sahabat Nabi 60.000 orang. Itu banyaknya. 60.000 itu udul. Tak boleh kita caci, tak boleh kita hina, tak boleh kita sepelekan. Berapa banyaknya? 60.000 orang. Awak berapa orang yang tahu? Sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Atau Bilal, tukang azan Bilal mudah menghafalnya. 60.000 banyaknya. Dan sampai kita tak tahu kita 60.000 menghafal atau menghafal nama orang soleh, menyebut nama orang soleh, turun daripada rahmat Allah. Kesalehannya para sahabat dibandingkan dengan kita tak ada bandingannya.
Jangankan jawab le, dimurati orang saleh di dunia kau. Umpama di Pekanbaru ada orang dimurati orang. Yang doa yang dikabulkan oleh Allah siang malam dengan zikirnya, tiba di siangnya berpuasa, tiba di malamnya qiyamul lail, tak banyak ceritanya, amalkan amalan sunnah. 500 orang banyaknya, surang dibandingkan dengan sahabat Nabi SAW. Begitu perumpamaan sahabat Nabi. 500 orang wali-wali Allah dibandingkan dengan satu sahabat Nabi, sama bandingannya. Apalagi dengan kita. Maka sangat tak elok sekali kalau kita menghina sahabat-sahabat Nabi SAW. Maka Syiah sana, Syiah itu, kenapa dia dikatakan sesat? Kenapa Syiah ini tidak bisa kita kategorikan Islam? Karena Syiah menghina sahabat-sahabat Nabi SAW. Dihinanya Abu Bakar, dihinanya Umar, dihinanya pula isteri Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka oleh karena itu sahabat-sahabat Nabi banyak di antaranya ada namanya Salamah bin Aqwa. Itu dia. Pernah tak dengar itu Salamah bin Aqwa? Kita mendengarnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Bilal, Salman Al-Farisi, Abi Dzar Al-Ghifari. Tambah cik malam pun namanya Salamah bin Aqwa. Namanya Salamah orangnya laki-laki. Biasanya kita kalau pakai mah itu kan produksi imah, Fatimah, itu produksi tidak, itu tidak. Salamah bin Aqwa itu adalah laki-laki, orang yang luka tangannya menganga besar, kemudian diobati oleh Rasulullah SAW dengan memakai air liur, dan kemudian tangan Salamah bin Aqwa langsung sembuh. Itu yang meriwayatkan hadis Nabi SAW. Baru masuk kita ke hadisnya. Apa bunyi hadisnya? Kata Salamah bin Aqwa di dalam hadis Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna julusan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat biasa duduk dengan Nabi. Biasa duduk Rasulullah, Nabi duduk. Itu salah satu akhlaknya Rasulullah. Maka di dalam rawi terakhir kitab Al-Barzanji disebutkan itu. Apa katanya? Walamma tamma min hamdihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Halaman terakhir sekali. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wa tawadhu. Nabi itu orang yang paling tawadhu. Yaqsibu na'lahu wa yarqa'u thawbahu. Sendalnya tipis. Nabi yang coba berjalan saking tawadhunya, bukan ditandu. Padahal Nabi seorang raja. Seorang raja layak untuk ditandu, tapi Nabi tidak ingin ditandu. Yaqsibu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlabu syatahu fi khidmatihi ahlihi bi siratis sariyah. Kemudian apa katanya? Kata di sana wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu maradahum. Nabi biasanya duduk dengan orang fakir miskin, wa yajlisu ma'ahum, duduk dengan mereka, wa ya'udu maradahum, dan Nabi pun melihat mereka sakit. Itu akhlak Nabi. Saking tawadhunya Nabi, Nabi tak pilih kasih. Orang miskinkah yang walimah, Nabi tetap datang. Orang miskinkah yang buat acara, tetap Nabi datang. Dan Nabi duduk dengan mereka. Dan kadang Nabi melihat mereka juga sakit. Siapa sakit tengok orang miskin, Nabi datang. Kalau kita tak, kita biasanya kalau yang mengundang awak pejabat baru datang, mengundang awak orang-orang kaya baru datang. Kalau orang kaya sakit baru kita datang. Tapi ketika orang miskin mengundang kita, kita tak mau datang. Apalagi kalau awak namanya pilihan, si anu apa pun lah. Padahal kali tak goreng si anu tu boleh ayam ni. Bilang lah ayam ni. Kalau jauh yang kejar boleh. Kalau dulu kalau nak kan kalau ayam aja tu tinyum. Tak boleh. Nabi saking tawadhu ya Rasulullah. Julusun ma'as sahabat. Nabi duduk bersama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak Nabi yang membuat tergugah Adi bin Hatim, seorang raja yang banyak pengikutnya dan selalu dimuliakan oleh bawahannya, dimuliakan oleh pengikutnya. Tapi ketika melihat Nabi Muhammad yang ramai pengikutnya dan Nabi tidak begitu ingin dimuliakan, Nabi duduk, para sahabat pun duduk. Nabi minum, para sahabat pun minum. Nabi makan, para sahabat pun makan. Berbeda dengan keadaan raja-raja di zaman itu. Dan raja hari ini sama hampir halnya dengan raja-raja yang ada dahulu di kafir Quraisy. Mereka makan saja, umat-umatnya bawahan menengok, raja makan, raja minum.
Raja minum dengan jusnya, dengan susunya. Para pengikutnya melihat saja. Nabi itu dihapus Nabi. Nabi minum, Nabi bagi kepada para sahabat. Nabi makan, dibagi oleh Nabi kepada para sahabat. Itu yang membuat Adi bin Hatim At-Tai menganut Islam. Adi bin Hatim At-Tai ini seorang raja, banyak pengikutnya, ramai pengikutnya. Tapi ketika Adi bin Hatim At-Tai datang ke rumah Rasulullah, datang sekedar bertamu saja ke rumah Nabi, tergugah hati daripada Adi bin Hatim At-Tai. Menangis Adi bin Hatim At-Tai menengok tawaduknya Nabi Muhammad. Kata Adi bin Hatim At-Tai, "Ya Muhammad, ini aib di bangsa kami ya Muhammad. Ini aib, raja tak boleh sama makan dengan pengikutnya. Raja tak boleh sama makan dengan bawahannya. Mestinya raja makan lebih dahulu, sisa daripada raja barulah bawahan makan. Begitu daripada tabiat kami ya Muhammad. Tapi saya perhatikan engkau tidak ya Muhammad. Apa engkau makan, engkau bagikan kepada umat engkau. Apa yang engkau minum, engkau bagikan kepada umat engkau. Memang engkaulah seorang pemimpin yang ideal itu ya Muhammad." Akhirnya Adi bin Hatim At-Tai mengangkat syahadat, mengambil sumpah saksi setia dengan Nabi SAW. Adi bin Hatim At-Tai masuk Islam. Itu tawaduknya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang kalau masih ada hari ini awak makan, pembantu-pembantu nak makan dah, kemudian dia baru makan sisa-sisa dari awak, itu gaya dari gayanya orang-orang kafir Quraisy dulu. Kalau ada orang awak yang model itu, mesti masih Quraisy ini dulu. Kalau ada ya, kalian makan pasti mesti ada. Tabiat-tabiat yang tak elok. Ya, justru kalau makan pembantu itu berangnya. Kami makan dulu, bukan kalian yang makan. Kalian masak, pasalnya mencukur dulu. Berang dulu yang ya, daripada majikan-majikan yang sombong itu. Nah, Nabi kita tidak seperti itu. Nabi makan, sahabat pun makan. Nabi minum, sahabat pun minum. Sampai ingat kita suatu riwayat ketika Abu Hurairah saking laparnya Abu Hurairah 2 hari tak makan. Karena Abu Hurairah ini tinggal di Sufah. Sufah itu di masjid Nabi ditinggikan tempat sedikit seperti ini. Di Sufah itu tinggal 70 orang ya. Kalau dibahasakan sekarang itu madrasah Nabi, itu universitas Nabi, namanya Sufah. Orang jebolan Sufah itu hebat-hebat. Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar, Anas bin Malik, itu orang-orang yang banyak hafal hadis Nabi SAW. Makan mereka dari makan Nabi. Nabi makan. Karena mereka tidak bekerja. Kenapa? Karena mereka menyibukkan diri belajar dengan Nabi SAW. Jadi suatu ketika sudah 2 hari lamanya, Abu Hurairah tak makan. Abu Hurairah tak makan 2 hari, turun Abu Hurairah. Turun Abu Hurairah, lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lewat, Abu Bakar di stop oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, "Ya Abu Bakar, akhbirni an hadithi Rasulillah. Tolong ceritakan kepada aku tentang hadis Nabi yang kami tak pernah mendengarkannya." Kata Abu Hurairah, supaya apa? Tabiat daripada orang-orang ahli Sufah kalaulah mendengarkan hadis Nabi itu kanyang, 2000 kanyangnya. Masya Allah, bayangkan itu nak. Mendengarkan hadis Nabi kenyangnya, 2 hari pula kenyangnya. Awak ni sudah hadis Nabi itu, awak baca pun makan, jadi kau di rumah kan. Tak bisa kenyang. Sahabat Nabi itu. Abu Bakar lewat. Abu ada perahu kata Abu Bakar, tiba pula Umar kata Abu Hurairah, tolong ceritakan kepada Abu hadis Nabi cik saja. Nampak dari Rasulullah SAW. Umar pun sibuk tak melayani. Nampak Nabi faham. Ini sahabat sudah 2 hari tak makan. Nabi panggil Abu Hurairah ke rumah kata Rasulullah. Di rumah ada susu 1 mangkok. Mangkoknya mangkok kecil. Ini hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari. Kata Nabi Abu Hurairah, ini ada susu. Panggil teman kalian yang 70 itu ke Rasulullah. Kata Abu Hurairah, ikutlah menahan tak lah. Mestinya Abu Hurairah minumlah dulu gitu. Tak. Nabi kata Nabi imbau yang 70 orang tadi itu kejar Rasulullah. Yang 70 orang ahli Sufah suruh. Kejar Abu Hurairah tak cukup itu boleh cara pada setangguh surang saja. Takkan mungkin cukup karena sedikit. Wasyarat diminum oleh sahabat, diminum oleh Abdullah bin Umar, diminum oleh Anas bin Malik, berganti-gantian meminum, dan air dan susu itu tidak juga berkurang. Syabana, kami kenyang alhamdulillah. Tiba surang kami kenyang alhamdulillah. Jadi tiba di Abu Hurairah, maka minum kata Rasulullah, diminum di Abu Hurairah.
Zid kaman, itu gaya orang Amir. Zid kaman, tambah lagi diminum, sampailah kenyang perutnya Abu Hurairah. Dan tolong dan boleh ya Rasulullah. Sedangkan air susu itu masih ada lagi di mangkuk itu. Itu para sahabat semuanya dapat mukjizat daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata sebahagian rawi tabaqat ahlu sufi bahwa air susu yang diminum oleh Abu Hurairah yang banyak itu menandakan Abu Hurairah banyak mendapatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang dari sekian banyak sahabat Nabi, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah adalah Abu Hurairah. Sepertiga hadis Nabi itu periwayatnya adalah Abu Hurairah. Lebih dari 5.000 hadis yang didengar Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditransfer dari Nabi lewat susu tadi. Itulah dia. Makanya ada cerita dulu buaya-buaya itu dulu ditransfer dulu lewat cuadak kayaknya. Jadi ada orang dah 30 tahun menuntut ilmu di pondok, dah 30 tahun dia mengaji di pondok tu. Ada juga alim-alim tu. Kawan dia 7 tahun, 8 tahun pulang dah pergi pesantren, dah pergi madrasah. Dan ini dah 30 tahun memondok, indah juga alim-alim memang. Sampai ada bilang baru, dah tutup belotai, hilang belobar, apa banyak pun ini. Dah 30 tahun dia mengaji. Lelaki yang mengaji, menghadaplah ke buya nak taluk dari buya. Nak dapat dari kaji buya, orang yang mengaji kawan dia tapi hebat-hebat. Pulang kampung punya pondok, pulang kampung punya madrasah. Hendak juga alim-alim buya. Nak kecil buya jadi sebelum nanggu pulang tu ada cuma tak masak di halaman rumah tu nak kecil video kepada muridnya. Jadilah kalau begitu pulang. Jadi sebelumnya pulang tadinya makanlah di anak murid tadi cuadak yang ada di muka halaman rumah buya tadi. Jadi bagaimana? Godang, cuadak terbayang. Bapak ibu cuadak godang ni. Kan dia bersurang, tak boleh siapapun yang memakannya. Tak boleh. Engkau mesti memakan surang. Tak boleh ajak orang dimakan dari punya tadi. 30 tahun memondok cik cuadak tu suruh dia buya memakannya. Di pasar memakan, di pasar. Gomong, tak boleh orang ajak. Habis cuadak godang. Mana cuadak kan cuadak? Nangka cuadak. Labi cuadak tadi dimakan lapanya, pulanglah Nabi Muhammad pulanglah boleh bismillah. Baru sehari di rumah tiba orang kampung bertanya tentang hukum. Orang kampung datang tajawid dengan pertanyaan. Datang kedua tajawid dia datang ketiga. Akhirnya orang merasa puas dengan jawapan-jawapan ini. Akhirnya banyak ramai orang mengaji dia. Orang mengaji dia nyombiaklah pesantren, nyombiak pondok, ramai murid sehingga kalah dulu murid daripada murid buya tadi. Lah sekian tahun lah 5 tahun balik lagi ke pondok tu balik. Bosok je buya, apa khabar? Alhamdulillah sihat buya, alhamdulillah. Ambo dan santri ambo ramai buya. Banyak murid ambo buya, alhamdulillah. Pesantren kau dah mulia, alhamdulillah. Kecil buya senang hati yang memenangan. Itulah buya ambo waktu di pondok dah ada mudah pecik ada buya. Letak waktu cik buya tu di mana letaknya ilmu nanti 30 tahun aku mengaji tu. Tidak buya, tersimpan di coba tak yang rumah ambo tu cik buya. Sama yang Abu Hurairah tadi. Di susu tu tersimpan. Abu Hurairah tu lagi minum susu. Ada angku tadi. Kau di coba dak tadi tu. Jadi mengaji tu tiap hari ni nak dapat tu. Sekarang lah nyambil di coba dak tadi tu. Nyambil coba dak tersimpan juga. Kau pulang ambil coba dak tadi tu. Itu bapak ibu. Kalau lagi dan suruh dia uya besok makan coba dak. Ambil pulang surah. Nak bawa buang kalau sudah. Tak ada bawa buang. Begitu berkah ya. Daripada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah kata para ulama karena banyak meminum susu dari Rasulullah itulah maka asbabnya Abu Hurairah menjadi orang yang paling banyak menghafal hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita ke hadis kunna julusan. Kata Salamah bin Aqwa kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk bersama-sama. Kemudian ila utiya bil janazah, hadis dalam Sahih Bukhari. Kemudian datang dengan jenazah. Faqalu berkata orang namanya salli alaiha ya Rasulullah. Kita salat jenazah ini ya Rasulullah. Nabi pun berdiri. Nabi berdiri dan Nabi akan melaksanakan salat jenazah ini. Faqala apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal alaihi dainun? Apakah jenazah ini punya hutang? Kata Rasulullah. Nabi tanya. Qalu berkata sahabat la
Rasulullah. Kemudian Nabi ikut bersolat di jenazah ini. Ini nanti kita baca syarahan daripada hadis ini. Kemudian setelah itu datang lagi jenazah berikutnya. Jenazah berikutnya dalam hadis Sahih Bukhari. Datang jenazah berikutnya lagi. Faqala, Nabi pun diajak oleh sahabat, kita salatkan jenazahnya Rasulullah ya. Kata Nabi, hal alaihi dainun, jenazah ini punya hutang, kata Rasulullah. Qalu, berkata sahabat, na'am, na'am, yo ya Rasulullah, ini punya hutang ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sallu ala sahibikum, salatlah kalian di atas sahabat kalian. Maksudnya salat adalah kalian tidak sembahyang ke Nabi. Ke jenazah yang kedua, apa kau yang punya hutang ke Nabi? Ya Rasulullah, salat sajalah kalian, apa nak salatkan? Nabi menyuruh sahabat mensalatkan, Nabi tidak mensalatkan. Qala Abu Qatadah, berdiri Abu Qatadah, kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, alayya dainuhu, kewajiban di atasku atas hutangnya. Aku yang menanggung hutangnya Rasulullah, kata Abu Qatadah. Fasalla alaihi, kemudian Nabi pun mensalati jenazah ini. Aku ulangi balik membaca hadisnya, nanti kita syarahkan. Kami duduk bersama Rasulullah, kata Salamah bin Aqwa. Tiba-tiba datang jenazah. Nabi duduk bersama sahabat di masjid. Datang jenazah. Ketika datang jenazah akan disalatkan, Nabi bertanya, hal alaihi dainun, apakah jenazah ini punya hutang? Qalu, berkata sahabat, la, indah ya Rasulullah, tidak ada hutang ya Rasulullah. Nabi pun salat di atas jenazah. Tak lama setelah itu tiba jenazah yang kedua. Jenazah yang kedua, Nabi bertanya, hal alaihi dainun, apakah jenazah ini punya hutang? Sahabat menjawab, na'am, iya ya Rasulullah, sahabat tu lagi yang punya hutang ya Rasulullah. Kecik Nabi, sallu ala sahibukum, salat adalah kalian adalah yang salat. Kecik Nabi nak salat. Kemudian berdiri dah Abi Qatadah. Apa kecik Abi Qatadah? Alayya dainuhu ya Rasulullah, aku yang menanggung hutangnya ya Rasulullah, aku yang menjamin hutangnya ya Rasulullah. Fasalla alaihi, kemudian Nabi pun mensolati jenazahnya. Baik, pertama, hutang ada tiga tadi. Di ta'rif orang yang anwa', jenis daripada orang yang berhutang menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pertama, orang yang berhutang yang punya niat untuk melunasi. Kedua, orang yang berhutang yang tak punya niat untuk melunasi. Yang ketiga, orang yang berhutang yang tidak tahu apakah dia mampu dan bisa melunasi atau tidak. Begitu kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Baik, orang yang berhutang wajib dia untuk membayarnya. Karena kalau tidak dia membayar daripada hutangnya, maka masih terlarang bagi kita untuk mendoakannya. Apakah hadis ini menjadikan dalil boleh kita tidak mensolati orang yang masih punya hutang? Enggak. Orang yang masih punya hutang masih boleh kita mensolatkan. Tapi siapa? Keluarganya saja. Imam Muhajirin dalam Misbahul Zulam Syarah Bulughul Maram disebutkan, maksud anda sahibikum di sana adalah ay ahliya, keluarganya. Silakan. Kalau Nabi tidak mengajarkan, Nabi tidak ikut salat jenazah. Untuk apa? Mengajarkan kepada para sahabat agar jangan mudah berhutang, dan kalau berhutang wajib dibayar. Itu dia. Makanya bukan berarti kalau ada jenazah berhutang harus kita salatkan. Nah, bukan seperti itu. Nabi mengajarkan kepada sahabat dan Nabi tidak niat salat agar sahabat mengambil hal yang penting dalam hutang. Kalau hutang, baik capek sebelum kita meninggal. Jangan dilambat-lambatkan. Nah, ini pelajaran bagi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mau hutang kecil Nabi, baik capek. Kalau kalian punya hutang, bayar cepat, kata Rasulullah. Jangan sampai ketika kita mati hutang belum juga kita bayar. Tapi bolehkah kita mensalatkannya? Boleh. Justru wajib kita mensalatkan. Harus kita salatkan jenazah yang walaupun dia punya hutang. Tapi Nabi tidak mensalatkan ustaz. Nabi ingin mengajarkan kepada para sahabat agar
agar membayar hutang sebelum kita meninggal dunia. Maka kita yang alun-alun meninggal dunia, kau bayar hutang itu capek, bayar. Ini tanda perkara yang wajib untuk dibayar. Makanya kan yang kedua, untuk menanyakan jenazah ini punya hutang atau tidak. Makanya lah topik itu yang dilakukan oleh warga-warga masyarakat kita. Bapak Ibu, kalau ada jenazah ini punya hutang-hutang, kata keluarga, yang tak bisa untuk dimaafkan, mohon datangi keluarga. Itulah pas itu tuh. Harus itu disampaikan sebagaimana Nabi bertanya kepada para sahabat, hal alaihi dainun, apakah dia punya hutang? Untuk apa? Kalau dia punya hutang bisa dibayarkan ketika itu dia diancam. Tapi kalau orang yang tidak punya sama sekali, bagaimana? Boleh bagi kita untuk menangguhkan hutangnya. Maka Abi Qatadah yang menangguhkan hutangnya, yang menjamin hutangnya. Sunnah hukumnya itu, Pak. Jadi kalau ada jenazah umpamanya di daerah kita, jenazah punya hutang, apakah jenazah ini berhutang? Atau kalau ada hutang-hutang jenazah ini, siapa yang bisa untuk menanggungnya? Kalau kita mampu, lebih ancak kita yang menanggungnya. Itu salah satu yang dianjurkan dalam syariat kita, membayarkan hutang orang. Itu sunnah hukumnya, membayarkan hutang orang itu kadang pahala. Tapi hutang yang dibayarkan itu hutang wajib, bukan hutang haram. Kalau hutang haram tidak wajib, itu tidak boleh kita membayarkan. Apa hutang haram, Ustaz? Hutang berbunga. Itu hutang haram, no. Hutang yang untuk memperkaya dirinya itu hutang haram. Hutang untuk membeli auto ancak, hutang haram. Tidak penting itu untuk membayarkannya, no. Apalagi kalau pun kredit, yang boleh kita membayarkannya kalau hutang itu hutang wajib. Maknanya hutang minyak, hutang goreng, hutang gula, hutang lado, hutang itu boleh kita, no. Untuk, dan justru dianjurkan, bukan dalam hadis ada itu. Salah satu daripada asnaf yang 8 ada sigarin namanya. Kita dianjurkan untuk membayarkan zakat kita kepada sigarin. Bagaimana cara yang paling elok? Bahwa tidak mengetahui sigarin itu bahwa kita membayarkan hutangnya. Apa caranya? Datang awak ke kedai-kedai. Datang awak ke kedai. Awak tanya ke kedai, kurang kedai, itu Sianu itu punya hutang tak di situ? Siapa Ustaz Sianu? Oh iya. Apa itu hutangnya? Tengok. Hutang garam, hutang minyak, hutang bare, hutang lado, hutang apa lagi, hutang gula. Berapa? Dari 5 juta Ustaz. Dah banyak tu. Iya, makanya kami tak bagi hutang lado lagi. Cik orang kedai. Hutang itu. Kita punya pitih 5 juta. Atau punya zakat kita. Agian iko orang kadai ko ambo bayi ambo lunasi hutang. Itu yang paling ancak amalan. Itu yang paling elok amalan. Jadi kita punya apa tujuan jadi kita punya? Kalau agi tahunya, bagaimana kengkek orang yang bisu hutang dulu juga ni. Ayo seroma je nak ko terus hutang lawak jadi apa aji itu membayar lagi kan. Maka dosa kita punya. Betul kalau nak bagi tahunya Ustaz, betul dia tagih dulu dia orang kadai kembali. Cari orang lain untuk memata-matai, cari orang lain untuk mengawasi, dan sampai dia minta dulu dia tukang kadai kau main dulu, jangan wajib dulu main orang hutang miskin kau cuma main dulu. Maka harus dicari orang. Tapi jadi kita tahu itu sunnah itu adalah bahan itu. Begitu dia. Yang paling ancaknya itu. Tapi dia ada kita yang mengamalkan seperti itu. Nah itu cuba amalkan. Pada waktu kadai itu, cuba cari di kadai itu. Siapa aja yang pernah hutang di situ, yang sampai kini masih hutang. Sianu Pak, Sianu. Cuba tengok hutang. Kalau hutang-hutang wajib, hutang-hutang memang hutang kehidupan pokok, minyak, gula, bare, lado, itu yang hutangnya bayarkan. Tapi kalau ada pula hutang rokok, ini jadi bayar pula. Tak dulu katanya. Nak kau pahala membayar hutang rokok orang itu. Kau maksudnya apa? Kau maksud dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti ada Pak. Dari sekian lingkungan kita kan nak tahu kita. Mungkin menurut kita orang ulama mungkin payahnya itu. Mungkin ada anaknya nak makan malam, mungkin ada anaknya nak makan sehari-hari itu. Ini hutang awak untuk kita tak rasa awak dulu. Ketika hidup sedang payah,
Suruh dia amak meminjam balik kalau kau mulai nampak awak mau bunti tu juga nak bisa hutang lebih curang kadai. Karena awak kata bagi buat baik amak boleh tahan. Tak selamat baik ke belakang rumah ni cawi bumi dia amak belakang rumah dia apa jadi kerami jadi guru itu memakan orang baik pada dia. Pasti itu dulu mungkin di zaman kita. Zaman kini ada orang yang seperti itu pasti ada. Cuba pak datangi kedai kau, cuba datangi kedai kau, cuba datangi kedai kau. Adon kalau kita orang yang mampu bayarkan hutang mereka. Itu maksud Nabi SAW. Itu yang diamalkan oleh Abi Qatadah. Itu yang dilakukan oleh Abi Qatadah. Abi Qatadah lah yang pertama kali kata Abi Qatadah, ya akulah alayya dainuhu ya Rasulullah. Aku yang penjamin hutangnya ya Rasulullah. Fasalla alaihi. Kemudian Nabi pun mensalati daripada jenazah itu. Jadi Abi Qatadah, kau tahu kita siapa Abi Qatadah? Abi Qatadah itu sahabat Nabi yang matanya terburai, matanya tercongkel karena anak panah, diambil oleh Nabi dimasukkan ke dalam balik. Hadis dalam Bukhari. Abi Qatadah itu sahabat yang dapat mukjizat Nabi. Ketika perang, Abi Qatadah itu lagi tai-tai dengan musuh, lagi agak-agak dengan musuh, dipanah dari jauh. Pas sekali panah itu tapik mata Abi Qatadah. Pas mata Abi Qatadah tapik, keluar biji mata Abi Qatadah keluar biji mata Abi Qatadah dan urat-uratnya terjuntai-juntai ke bawahnya. Tergantung urat mata Abi Qatadah tadi ke bawah. Jadi ketika seperti itu, kecek sahabat sudah putus saja tak akan mungkin sehat mata engkau. Putri ajalah, kare ajalah dan kecek sahabat. Dan kecek sahabat ciri murid itu darah mengalir, baru sakit dengar. Ya Allah, ya Karim, matu sakit luar biasa. Dijuntai darah yang mengalir terpacin-pacin teri. Kecek Abi Qatadah hendak dan cuba mengadu dulu ke Rasulullah. Aku coba dulu melapor ke Rasulullah, kata Abi Qatadah. Melapor ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, nampak Abi Qatadah matanya dijuntai-juntai macam itu oleh Rasulullah. Fa akhadha bi yadihi syarif. Nabi ambil mata Abi Qatadah dengan telapak tangan, wa wada'a ala makaniha, diletakkan Nabi balik di tempatnya. Kemudian Nabi usap dan mata Abi Qatadah sehat seperti biasa. Maka kata para sahabat, ainun asyrafun fil alam, bahwa mata yang paling mulia di dunia adalah matanya Abi Qatadah. Kenapa? Lamsuhu biyadihi syarif, dipegang dan bersentuhan langsung dengan tangannya Nabi yang mulia. Mata Nabi itu tak pernah bersentuhan dengan tangan Nabi. Mata Abi Qatadah pernah bersentuhan dengan tangan Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, semenjak mata Abi Qatadah dipakaikan oleh Rasulullah SAW, mata tadi menjadi tajam dibandingkan dengan sebelumnya. Mungkin kekuatan mata kalau sebelah tu mungkin sampai 1 kilo je. Tapi mata Abi Qatadah sampai 10 kilo, nampak dia orang dia sejoleh-joleh. Itu hebatnya mata Abi Qatadah. Bisa pun mata ni ingin barang, buka dulu mata tu suruh pegang Rasulullah. Itu mata Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala. Jadi Abi Qatadah, alayya dainuhu ya Rasulullah, aku menjamin hutangnya. Abi Qatadah apakah ada hubungan famili dengan dia? Tak ada. Abi Qatadah tak ada hubungan famili dengan jenazah. Tapi memang Abi Qatadah ingin menjamin daripada hutang para sahabat yang sudah meninggal dunia. Itulah ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka oleh karena itu kita, kalau ada orang meninggal dunia, ada nampak ada orang penjamin hutang. Dosana miskin, famili miskin, selalunya miskin, sehingga takut mengumumkan kepada orang ramai. Kalau ada dosana kami ini hutang-hutang yang tak bisa dimaafkan, maka hubungilah kami ahli waris, kami menanggung, kami penjamin daripada hutang-hutang. Tak tahu keluarga mengucapkan itu loh. Kenapa? Karena keluarga pun seluruhnya orang tak mampu, keluarga seluruhnya orang miskin. Kita alhamdulillah Allah takdirkan dengan harta yang banyak, Allah takdirkan dengan rezeki yang berlebih. Maka datangilah keluarga, kata kita keluarga, kalau ada hutang-hutangnya dialah hamba yang menjamin. Rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita bantu untuk membayarkan hutang-hutang orang. Itulah salah satu amalan yang diamalkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak kita ulah mengamalkan ini? Kalau ada, cubalah amalkan amalan ini. Peluang kita tak? Atau nyalah meninggal dunia, Ustaz buat bayar hutangnya sama halnya, sama hadiahnya.
si fulan dah meninggal dunia, dah buat bayar kan. Aku selalu punya hutang kamu kan 1 juta kau ambil. Itu sedekah yang Masya Allah tabarakallah, Allah catat bagian daripada amalan soleh untuk kita. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita, hutang bayarlah. Sebelum kita meninggal dunia bayarlah hutang. Jangan sampai kita menyepelekan hutang-hutang kita. Jadi yang tak disalatkan Nabi ini siapa orangnya ini? Orang yang pertama kata para ulama, dia memiliki hutang, dia punya niat hutang untuk melunasinya. Adapun orang yang nomor 2 dan nomor 3, maka khilafiyah para ulama. Ada ulama berpendapat sama sekali tidak usah disolatkan kecuali keluarganya saja. Dia berani berhutang, tapi ini untuk membayar tidak ada. Orang boleh ikut jadi pelajaran. Keluarganya sajalah yang bersolatkan. Mungkin anaknya, mungkin dengan istrinya. Orang lain tidak ada yang juga bersolatkan. Begitu juga dengan orang yang kedua ini. Khilafiyah ulama, ada yang mengatakan boleh disolatkan secara berjamaah, ada yang mengatakan cukup keluarganya saja. Maka oleh karena itu, semulia-mulia orang adalah orang yang dia berani berhutang dan dia pun punya niat untuk membayar hutangnya. Itu dia. Jadi kita yang punya hutang, bayarlah, niatlah hutang kita untuk membayar. Kadang payah pula kalau tak ada niat untuk membayar hutang itu memang tak mamur. Kamu dia turunkan ke rumahnya, kamu dia nak niat untuk membayar hutang tu kan. Musabot jawab kadang apa pula paling dulu pokoknya. Kadang sebab jawab kadang kita pula difitnah. Baru kita 5 juta awak pinjam dulu lah minta tahu ini. 3 tahun jadi sebulan ya 3 tahun itu aja orang minta ya. Orang pula difitnah oleh. Nah itu kadang fenomena yang terjadi. Alhasil putus silaturahmi. Alhasil nak elok silaturahmi dikarenakan karena hutang-hutang yang tidak dibayar. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya hutang, niatlah untuk membayar hutang. Karena ingat dalam Al-Ijma' Imam Al-Munziri rahimahullah ta'ala, di sana disebutkan bahwa lipat ganda daripada hutang-hutang yang kalau tak kita bayar pada waktunya. Allah berjanji, jika kamu pinjam kita 100 riyal, minggu besok hari Senin nak membayar. Mulai dari hari Senin 100 itu tidak dibayar, maka 100 itu berlipat dengan 100.000 menurut Imam Al-Munziri. Jadi kalau 100.000 kali 100 berapa? 10 juta. 100.000 dengan 100.000 juta, 10 juta. 10 juta dalam satu hari lipat ganda. Yang maksudnya bukan mesti harus dia bayar 10 juta dalam sehari. Tak, kita yang memiliki uang itu seolah-olah kita bersedekah sebanyak 10 juta dalam sehari. 2 hari dah 20 juta berarti. Makanya kalau lama orang membayar hutang awak, tidak cocok dengan tanggal yang dia tetapkan. Karena apa? Semakin besar sedekah yang kita terima. Begitu menurut Imam Al-Munziri dalam kitab Al-Ijma'. Nah, gitu dia. Cuma tengok dulu, kalau pay kalau 10 juta ditarik kalau pay tarik dah pakai kalau 10 juta tu pergi pula kan. Tapi kalau 100.000 nya hutang pakai dah tarik amor. Begitu lipat gandanya sedekah kita dalam setiap hari. Jadi kalau 100.000 nya dalam setiap hari pas di waktu jatuh temponya itu berarti kita bersedekah sama dengan 10 juta. Berarti kalau cuma 10 hari yang dia bayar, berarti kita lah bersedekah 100 juta. Begitu yang disyaratkan oleh para ulama termasuk dalam kitab Al-Ijma' Imam Al-Munziri. Itulah kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala' ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.